Kita ke informasi pertama, langsung pemirsa, ribuan orang mengungsi akibat banjir bandang yang menerjang Luwu Utara. Tim SAR pun masih mencari warga yang hilang akibat banjir. Banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara selain meluluhlantakkan sejumlah fasilitas umum, merendam ratusan rumah warga dan menelan korban jiwa. Banjir bandang menyebabkan 15.000 orang mengungsi, tersebar di rumah penduduk, masjid, sekolah, dan kantor pemerintahan. Pengungsi mengaku sangat membutuhkan bantuan sarung, selimut, air bersih selama berada di pengungsian. Dari data BPBD Luwu Utara, terdapat 155 rumah warga yang terendam banjir lumpur. Selain itu, lumpur juga merendam ratusan mobil dan merendam rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara. Banjir juga meninggalkan lumpur dengan ketinggian hingga 2 meter di jalanan. Akibatnya sejumlah ruas jalan di Luwu Utara lumpuh total. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Haswadi, Damrin Arfah, TV One mengabarkan. Hari kedua proses pencarian korban banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, tim gabungan Basarnas terfokus di 3 lokasi pencarian. 3 lokasi tersebut adalah Desa Meli, Desa Rada, dan Masamba. Di ketiga lokasi tersebut diduga terdapat banyak korban jiwa yang belum dievakuasi. Hingga hari ini sudah 16 jenazah korban banjir bandang yang berhasil dievakuasi. Material pasir bercampur lumpur menjadi kendala dalam proses pencarian korban. Mari Pak. Mari Pak. Iya, dan sulit saja di bawah. Yang di bawahnya? Di bawah. Yang di depan itu, yang di depan. Tarik saja dulu ya. Dibagi 2 tadi. Boleh diambil. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai bencana banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara, kita bergabung dengan reporter TV One Syamsul Ma'arif yang sudah berada di lokasi. Ya, Syamsul, seperti apa kondisi terkini di sana pasca banjir bandang yang melanda wilayah Luwu Utara? Ya, Rizky, Ken, dan pemirsa, saat ini saya berada di Desa Rada, salah satu lokasi terparah yang terkena dampak banjir bandang yang terjadi pada hari Senin lalu. Di sini memang masih banyak warga yang dicari karena memang masih banyak warga yang belum ditemukan keberadaan. Untuk informasi bahwa untuk di Desa Rada ini ada sekitar 155 kepala keluarga yang mendiami tempat, tepatnya lokasi banjir bandang. Dulunya kawasan ini adalah kawasan yang ramai penduduk, namun karena akibat banjir bandang, rumah-rumah warga yang berada di Desa Rada ini luluh lantah akibat banjir bandang. Dan untuk informasi terkait dengan penemuan korban, pagi tadi memang sudah ada 16 jenazah yang sudah ditemukan, namun tadi sepanjang pencarian hingga siang ini ada tambahan 2 jenazah lagi yang ditemukan, yakni Yanti dan Nurul. Yanti dan Nurul ini adalah 2 orang bersaudara yang ditemukan di tempat berbeda. Yanti terseret air, kemudian jenazah Nurul didapat di dalam masjid di daerah Rada ini. Dan memang pencarian yang dilakukan sejak pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah tadi sempat dihentikan karena kondisi cuaca. Tadi memang sempat terjadi hujan ringan di lokasi ini, sehingga tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terpaksa memilih untuk menghentikan sementara proses pencarian, termasuk juga dengan alat-alat berat yang tadinya ada di dalam lokasi Desa Rada. Hari ini saat ini terpaksa dikeluarkan untuk sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang 3 hari lalu BMKG sempat memberikan informasi bahwa dalam 3 hari ke depan wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini memang diperkirakan akan terjadi hujan, dan tentunya prediksi tersebut bisa menjadi sebuah kekhawatiran bagi warga dengan kondisi yang ada sekarang, karena memang saat ini masih terus terjadi hujan sementara. Dan perkembangan terbaru terkait dengan pencarian, bahwa selain di lokasi tempat ini di Desa Meli juga
merupakan lokasi yang sangat terdampak di sana, belum ada akses untuk masuk ke dalam sehingga proses pencarian masih sangat susah atau sangat sulit untuk dilakukan oleh tim SAR gabungan. Selain dari tim SAR gabungan, tentunya pencarian juga dilakukan oleh warga yang salah satu dari keluarga mereka yang saat ini masih belum ditemukan. Untuk jumlah data berapa orang yang masih sementara dicari memang masih sangat simpang siur. Kalau data dari BPBD menyebutkan bahwa ada sekitar 23 yang dikabarkan hilang, namun belum ada data resmi karena belum ada data yang bisa dipegang karena kondisinya adalah warga belum sepenuhnya melaporkan keluarga-keluarga mereka yang hilang. Tapi mereka masih terus melakukan upaya pencarian karena memang untuk melakukan upaya pencarian di tempat ini memang masih sangat susah untuk dilakukan. Untuk lokasi radar ini adalah jalan lintas provinsi yang menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, dan tentunya akibat dari banjir bandang ini akses ke 3 provinsi ini tertutup dan lumpuh karena memang sama sekali sudah tidak bisa dilewati. Dan tepat di belakang saya, sekitar 200 meter di belakang saya ini adalah lokasi sebuah sungai yang kemudian meluap pada peristiwa banjir bandang. Memang banyak warga yang datang untuk melihat-lihat kondisi terkini bagaimana proses pencarian, namun dari petugas kepolisian, petugas gabungan yang berjaga di dalam meminta kepada warga untuk segera meninggalkan lokasi karena informasinya terjadi hujan di hulu sehingga itu sangat membahayakan bagi warga yang ada di dalam. Sementara itu untuk pengungsi-pengungsi yang tersebar di sejumlah tempat seperti di masih di sekitar wilayah Rada ini, tentunya para pengungsi masih sangat membutuhkan bantuan seperti yang selimut, pakaian, dan terlebih lagi dengan bantuan untuk membuka akses transportasi untuk masuk ke wilayah Rada. Ken dan Rizky, mungkin itu dapat saya kabarkan dari lokasi. Kembali ke Anda di studio. Samsul Marif, informasinya langsung dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ya, kita harapkan proses pencarian juga korban yang disebutkan hilang dapat berlangsung dengan cepat dan segera ditemukan. Termasuk yang utama mengenai pendataan korban yang hilang ya, ini bisa segera ditemukan dan terkonfirmasi dengan baik.